Tes, tes, tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat segalanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Arab 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang ayat urusan rezeki adalah kekuasaan Allah, yang mana ada hubungannya otomatis terhadap ekonomi ya. Di sini saya juga hanya mengambil beberapa ayat saja yang mengenai urusan rezeki hanya adalah kekuasaan Allah, karena banyak aslinya ayat-ayat mengenai rezeki adalah kekuasaan Allah. Salah satunya ada surat Ali Imran ayat 92, At-Talaq ayat 2-3, Yunus ayat 31, Hud ayat 6, Al-Ankabut ayat 60. Masuk ke ayat yang pertama. Ini mungkin ayat yang sudah populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Yang artinya kurang lebih, kamu tidak akan memperoleh kebajikan atau kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rizki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu harus kita infakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga Allah pun juga mengatakan kita yang mendapat rezeki Allah Azza wa Jalla tidak memperoleh kebaikan atau kebajikan sebelum kita menginfakkan barang atau harta yang kita cintai. Dan apapun itu yang kita infakkan di jalan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada lan. Lan itu artinya belum atau tidak pernah atau tidak akan pernah, tidak pernah. Ini biasanya kalau di bahasa Inggris never ya kalau tidak salah ya, never. Lan artinya tidak pernah, tidak akan pernah, tidak akan. Kemudian ada tanalu. Tanalu ini dari kata nala yanalu. Nala fi'lul madhi, yanalu fi'lul mudhari'. Sehingga tanalu itu sendiri fi'lul mudhari' untuk jamak banyak orang. Yang artinya kamu mencapai. Kamu tidak akan pernah mencapai. Albir dari kata birrun, artinya kebaikan, atau dalam bahasa Arab lainnya juga bisa ihsanun, hasan bisa juga. Kemudian ada hatta. Hatta itu artinya sehingga atau sampai. Tunfiku dari kata
Anfaqo yunfiku. Anfaqo fi'lul madhi, ya. Oh, ya fi'lul madhi, yunfiku fi'lul mudhari. Afwan. Berarti tunfiku fi'lul mudhari untuk jamak banyak orang. Yang artinya kamu nafkahkan atau kamu menafkahkan. Mimma artinya dari apa? Yaitu apa itu kembali ke harta. Tuhibbun. Tuhibbun itu artinya kamu cintai. Dari kata ahabba yuhibbu. Ahabba fi'il madhi, yuhibbu fi'il mudhari. Jadi tuhibbun fi'il mudhari untuk jamak banyak orang. Kemudian ada wama artinya dan apa? Tunfiku sama seperti yang di awal tadi dari kata anfaqo yunfiku, kamu nafkahkan untuk jamak, ini fi'il mudhari untuk jamak banyak orang. Min harfu jar artinya dari, syai' artinya sesuatu, fa inna maka sesungguhnya, inna sesungguhnya. Ini kalau di pelajaran nahwu biasanya ada bab inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Ada inna, anna, an bersama. Inna fa inna maka sesungguhnya Allah, ha pasti setelah inna mansub dia. Nggak mungkin fa innallahi, fa innallahu, pasti fa innallaha. Sesungguhnya Allah bihi alim. Dengannya maha mengetahui. Alim dari kata alima ya'lamu. Dari kata alima ya'lamu, alim. Alima fi'lul madhi, ya'lamu fi'lul mudhari. Lanjut ke ayat selanjutnya, ada surat At-Talaq ya, ayat 2 sampai 3. Ini juga populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang kurang lebih artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jelas Allah maha mengatur rezeki. Dan syarat untuk kita mendapat rezeki Allah, kita harus bertawakal kepada Allah. Selain kita diharuskan untuk berikhtiar, kita juga harus bertawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, kita bertawakal, pasti Allah akan memberikan memberikan kita rezeki dari pintu yang kita tidak sangka-sangka. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada waman, yang artinya dan barang siapa. Wa artinya dan, man siapa atau barang siapa. Yattaqi bertakwa, dari kata tawaqqa ya tawaqqi. Yattaqi fi'lul mudhari'. Yattaqillaha Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Yaj'alu ini dari kata ja'ala yaj'alu. Ja'ala fi'lul madhi, yaj'alu fi'lul mudhari'. Berarti yaj'alu fi'lul mudhari'. Yaj'alu yang artinya dia jadikan, dia menjadikan. Dia ini kembali ke Allah. Lahu ini kata untuk kepemilikan baginya. Laki-laki kalau lahu ya. Kalau laha perempuan, ini karena keumuman biasanya di Quran itu lahu. Makhraja ini artinya jalan keluar. Jalan keluar yang biasanya diambil dari kata kharaja yakhruju, ini artinya keluar. Makhraja jalan keluar. Wa yarzuqhu ini dari kata razaqa yarzuqu.
artinya dia memberi rezeki, wa yarzuqhu, dan dia memberi rezekinya. Min itu harfu jar yang artinya dari. Haitsu, haitsu itu artinya arah atau bisa juga di mana saja. La artinya tidak. Yahtasib, yahtasib ini dari kata ihtasaba yahtasibu, artinya perhitungan, perkiraan atau sangkaan, disangka, bisa. Yahtasibu berarti fi'il mudhari dari kata ihtasaba yahtasibu. Kemudian ada waman, dan barang siapa yatawakkal Allah, yatawakkal dari kata tawakkala yatawakkalu, artinya bertawakal. Berarti yatawakkal ini fi'il mudhari dari tawakkala yatawakkalu. Allah, atas Allah. Fahuwa, maka dia ini, huwa di sini dia laki-laki ya, tapi di sini ada keumuman karena di Al-Qur'an sifatnya untuk umat. Fahuwa, maka dia. Hasbu, hasbu itu artinya mencukupi dari kata hasiba yahsubu, atau menghitung juga bisa. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu, menyampaikan dari kata balagaya belughu, amri, urusannya. Selanjutnya ada qad, artinya sesungguhnya. Ja'ala, ja'ala itu dari kata ja'ala ya ja'alu, berarti ja'ala itu fi'il madhi dari kata ja'ala ya ja'alu yang artinya menjadikan. Ja'alallahu, Allah. Likulli syai', likulli ini artinya bagi segenap atau tiap-tiap. Syai'in qadra, syai' artinya sesuatu, qadra ini dari kata qaddara yuqaddiru yang artinya ketentuan atau ukuran, bisa ketentuan, bisa ukuran. Qadra. Masuk ke ayat selanjutnya, surat Yunus ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ammay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang kurang lebih artinya, katakanlah hai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan dari ayat ini pun juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah lah maha segalanya yang ada di muka bumi ini, baik di bumi maupun di langit. Semua Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang mengatur langit dan bumi, Allah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, panca indera seluruh manusia, Allah yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah lah mengatur segala bumi dan seisinya, sejagat raya ini. Dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rezeki itu pasti juga akan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka pun menjawab, Allah lah yang mengatur seluruhnya. Kemudian, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dari ayat ini, muradnya pertama ada kul. Kul itu sendiri kata perintah atau fi'il amr dari kata qala yaqulu. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari. Kul fi'il amr, yang artinya katakanlah. Man artinya siapa, barang siapa, bisa juga siapakah. Yarzuqukum, yarzuqukum dari kata razaqa yarzuqu, memberi rezeki.
Kum ditambah kum berarti memberi rezeki kepadamu untuk jamak banyak orang. Min harfu jar yang artinya dari. As-sama wal ard, sama artinya langit, ard artinya bumi. Amai yamliku atau siapakah? Di sini alif istifham ya. Seperti alif pertanyaan untuk pertanyaan, hanya alif istifham. Amai yamliku dari kata malaka yamliku artinya kuasa atau memiliki juga bisa. As-sam'a ini artinya pendengaran, dari kata sami'a yasma'u artinya mendengar. Berarti as-sam'a itu pendengaran, atau bisa juga sama'un itu pendengaran juga. Wal absor ini dari kata absoro yubsiru juga melihat. Absor ini penglihatan. Waman dan siapakah? Yukhrijul hayya, yukhriju ini dari kata akhraja yukhriju. Akhraja fi'il madhi, yukhriju fi'il mudhari'. Akhraja fi'il madhi, yukhriju fi'il mudhari'. Berarti yukhriju di sini fi'il mudhari' yang artinya mengeluarkan, dia mengeluarkan. Al hayy dari kata hayyun yang hidup. Min harfu jar. Al mayyit dari kata mata yamutu, mayit yang mati. Wa yukhriju sama akhraja yukhriju, fi'il mudhari dari akhraja yukhriju yang artinya mengeluarkan. Al mayyit sama seperti yang di atas dari kata mata yamutu. Min harfu jar yang artinya dari. Al hayy yang hidup. Waman dan siapakah? Yudabbir itu dari kata dabbaro yudabbiru yang artinya mengatur. Al-amr itu urusan, yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun fa di sini artinya maka, sa di sini akan artinya. Fasa maka akan. Yaquluna ini dari kata qala yaqulu, qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Berarti yaquluna ini fi'il mudhari' untuk jamak banyak orang. Maka mereka akan mengatakan Allah. Fakul sama seperti yang di atas tadi, fakul maka katakanlah. Kul di sini dari fi'il amr dari kata qala yaqulu. Kul afala tattaqun. Afala maka mengapa tidak kamu bertakwa? Tattaqun dari kata tawaqqa ya tawakki. Tattaqun berarti fi'il mudhari'. Selanjutnya ada surat Hud ayat 6. Ini juga populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6. Yang artinya kurang lebih dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bukan hanya manusia saja yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi juga binatang kecil melata pun itu Allah yang memberi rezekinya. Dan Allah mengetahui di mana dia berada, di mana tempatnya, di mana penyimpanannya, karena semua sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Lanjut ke mufradatnya dalam surat Hud ayat 6. Pertama ada wama. Wama ini artinya dan tidak atau dan tidak ada. Ma di sini yang artinya la ya. Yang artinya tidak. Dan tidak ada. Min harfu jar yang artinya dari. Dabbah. Dabbah ini artinya melata. Melata artinya. Di sini dalam konteks ini binatang melata. Dabbah ini dari kata dabba ya dubu, melata artinya. Fi harfu jar
yang berarti di atau di dalam. Ardun fil ardi artinya bumi, illa melainkan kecuali Allah, ala harfu jar artinya atas, Allah atas Allah, rizquha. Rizquha, ha ini kembali ke dabah ya, dabah tadi, karena dabah tadi kita lihat ada tak marbutoh di akhirnya, berarti dia menjadi muannas, sehingga rizquha, ha ini bersifat muannas. Kalau mudzakkar dia jadi rizquhu, karena ini sifatnya muannas jadi rizquha. Rizquha ini hanya kembali ke dabbah. Rizquha dari kata rizkun, rizkinya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui. Ya'lamu ini dari kata alima ya'lamu. Alima fi'lul madhi, ya'lamu fi'lul mudhari. Mustaqarraha, tempat berdiamnya, dari kata qarrara yuqarriru, mustaqarruha, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya. Mustauda'aha ini juga hanya balik ke dabbah. Mustauda'aha ini diambil dari kata auda'a yudi'u, artinya tempat penyimpanan. Kullu artinya semuanya, fi harfu jar, kitabin mubin. Kitab artinya kitab, mubin artinya nyata, jelas atau terang. Mubin itu sendiri dari kata bayyana yubayyinu. Mubin, jelas, nyata, terang. Kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dari ayat ini artinya kurang lebih, dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak mampu membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Kalau dari ayat ini saya pernah mendapatkan video itu ya, kalau nggak salah di Instagram tuh ya. Jadi ada video bahwasanya ada ikan yang dia di air ya, kemudian ada makanannya di darat, kemudian otomatis kan ikan tidak bisa mengambil. Terus yang mengambilkan itu adalah angsa atau bebek gitu kan. Jadi angsa ini mengambil sebagian makanan ikannya terus ditaburkan ke kolam tersebut. Ini dari sini kan bisa ada korelasinya dengan ayat ini. Ada berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak mampu membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki. Jadi Allah memberi rezeki kepada ikan-ikan itu melalui si angsa atau si bebek ini tadi. Jadi si bebek ini ngambil makanannya kemudian taruh di kolam, jadi ikan pada makan. Relevan dengan ayat ini. Subhanallah. Jadi semua yang ada di bumi ini, semua rezekinya udah diatur oleh Allah. Rezeki anak, rezeki antum, rezeki nyamuk, rezeki hewan, rezeki semua yang hidup di muka bumi ini semua udah diatur rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mufradatnya ada waka'ayin. Waka'ayin ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa umum. Waka'ayin artinya dan berapa banyak. Jatuhnya dia ke pertanyaan gitu ya, dan berapa banyak. Min itu harfu jar yang artinya dari. Dabbah sama artinya melata, binatang melata di sini maksudnya. Dabbah ya dubu, dabbah dari kata dabbah ya dubu artinya melata. La artinya tidak. Tahmilu ini dari kata hamala yahmilu. Hamala fi'il madhi, yahmilu fi'il mudhari. Artinya membawa. Jadi orang yang sedang hamil, orang hamil itu ya dari kata hamala yahmilu nih, hamil. Jadi dia membawa. Maksudnya dia membawa anaknya kan. Rizquha, rezekinya, hanya ini kembali ke dabah karena muannas.
Allah yarzuqha, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Yarzuqu dari kata razaqa yarzuqu, razaqa fi'lul madhi, yarzuqu fi'lul mudhari. Wa iyyakum, dan kepadamu. Jadi selain kepada binatang melata, kepada kita juga Allah memberikan rezekinya. Wa iyyakum. Kum ini jatuhnya ke jamak banyak orang. Wa huwas sami'un alim. Wa huwas sami'ul alim. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sami'un dari kata sami'a yasma'u. Sami'a fi'il madhi, yasma'u fi'il mudhari. Sami'un berarti maha mendengar. Alim dari kata alima ya'lamu. Alim. Alima fi'il madhi, ya'lamu fi'il mudhari. Alimun yang artinya maha mengetahui. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kepada Allah Anda mohon ampun. Selanjutnya kita di grup ya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada masukan, sanggahan, kita sama-sama belajar. Anda juga bukan orang yang paham banget bahasa Arab. Karena ini daring, jadi banyak dari luar-luar, dosen luar disuruh gantikan kan seperti itu. Mungkin itu saja dari Ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.